Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Veronica dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kami kesempatan dan waktu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 5. Tugas ini diberikan oleh Ibu Veronica untuk memenuhi tugas mata kuliah rekayasa transportasi, yaitu tugas kami menyusun sebuah narasi tentang perubahan salah satu contoh tata guna lahan yang mengakibatkan tarikan dan bangkitan lalu lintas di sebuah wilayah. Baik, sebelum mempresentasikan hasil kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri mulai dari saya, Bu Ode Kaulani Dewi Hamka dengan NIM 1100230022. Di sebelah saya, Baik, perkenalkan nama saya Zulfakir Wasalwa dengan NIM 1100230023. Di sebelah kiri saya. Baik, dengan saya Nulson Kafiat dengan NIM 1100230021. Dan saya Freddy Kusnisyo dengan NIM 1100230020. baik, kami akan membacakan beberapa materi yang secara singkat, mulai dari Fatir. Baik, mulai dari hubungan tata guna lahan dengan bangkitan perjalanan. Hal yang mempengaruhi sistem transportasi adalah tata guna lahan. Hal ini dikarenakan tata guna lahan memicu bangkitnya lalu lintas. Perubahan fungsi dari lahan akan menaikkan atau membangkitkan jalan ke tempat tersebut. Dampaknya akan menaikkan kebutuhan akan transportasi sehingga perlu adanya penambahan fasilitas transportasi. Tata guna lahan sangat dominan pada pergerakan yang sifatnya spasial. Pergerakan spasial itu juga ditentukan oleh letak daerah permukiman, industri, dan pertanian. Keterkaitan tata guna lahan dan transportasi dalam sistem transportasi, tata guna lahan mempunyai pengaruh yang luar biasa. Lanjut, sebab terjadinya pergerakan. Sebab terjadinya pergerakan orang dikelompokkan sesuai karakteristiknya. Dasarnya antara lain: 1. Ekonomi, 2. Sosial, 3. Budaya pendidikan, 4. rekreasi hiburan, dan 5. kebudayaan. Waktu terjadinya jam puncak. Jam puncak dalam suatu hari terjadi 3 kali, yaitu pagi hari, siang hari, dan pada sore hari. Lanjut pada Bang Nelson. Transportasi berkontribusi terhadap beberapa bidang, yaitu ekonomi, lingkungan, geografi, sosial, perkembangan wilayah, dan politik pertahanan dan keamanan. Aspek-aspek hukum transportasi. Ada hukum lalu lintas, hukum transportasi publik, tanggung jawab pihak ketiga, hukum penerbangan, dan hukum maritim. Prinsip-prinsip hukum transportasi. Yang pertama, prinsip keselamatan. Yang kedua, prinsip kepastian hukum. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab. Yang keempat, prinsip perlindungan konsumen. Yang kelima, prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Yang keenam, prinsip kerjasama internasional. Tujuan hukum transportasi: keselamatan, keteraturan, efisiensi, perlindungan konsumen, keberlanjutan lingkungan, dan hubungan internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aksesibilitas dan mobilitas. Aksesibilitas merupakan suatu konsep yang menghubungkan atau mengkombinasikan antara sistem tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan, di mana perubahan tata guna lahan yang menimbulkan zona-zona dan jarak geografis di suatu wilayah, yaitu kota, akan mudah dihubungkan oleh penyedia prasarana atau sarana angkutan. Mobilitas dapat diartikan sebagai tingkat kelancaran perjalanan, dapat diukur melalui banyaknya perjalanan atau pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lain sebagai akibat tingginya tingkat akses antara lokasi-lokasi tersebut. Itu berarti antara aksesibilitas dan mobilitas dapat dihubungkan searah, yaitu semakin tinggi akses akan semakin
tinggi pula tingkat mobilitas orang, kendaraan ataupun barang yang bergerak dari suatu lokasi ke lokasi lain. Nah, dari beberapa materi singkat yang kami sampaikan tadi, kami mengambil sebuah contoh narasi yang kami ambil dari suatu wilayah, yaitu di Pulau Sulawesi Tenggara, tepatnya di kota Raha. Nah, kota itu merupakan salah satu kota yang sangat terpencil, bukan terpencil, tapi kota yang belum berkembang. Nah, di kota itu eh, tidak ada namanya pusat perbelanjaan seperti mall dan pasar yang dijadikan sebagai tempat pusat perbelanjaan orang-orang di situ. Nah, tetapi beberapa tahun belakangan ini pemerintah sudah mulai di Kota Raha itu ada sebuah terminal, di depannya itu lahan kosong. Nah, tepatnya ini di Jalan Laino. Nah, di depannya itu lahan kosongnya sangat luas yang biasanya digunakan sebagai tempat penampungan sampah. Tetapi beberapa tahun belakangan ini pemerintah sudah mulai membangun sebuah pasar dan mall. Nah, terlihat seperti gambar yang saya terakan ini. Di lahan kosong ini biasanya digunakan sebagai pembuangan sampah kan. Nah, di depannya ini ada sebuah terminal dan sudah dimulai dibangun sebuah mall yang dijadikan sebagai tempat pusat perbelanjaan orang-orang di situ. Hingga orang-orang di kampung juga kadang turun dari terminal itu turun langsung ke pasar. Nah, seperti pada gambar ini. Biasanya di jalan ini tidak ada kemacetan, tetapi karena ada penggunaan tata guna lahan di situ, di kawasan tersebut, seperti terminal yang di depannya sudah dibangunkan pasar dan mall, makanya sehingga terjadinya lah tarikan dan bangkitan lalu lintas di jalan tersebut. Pasar itu dan terminal itu berhadapan. Nah, terminal dan pasar itu sangat strategis. Kenapa saya sebut strategis? Karena pasar dan terminal itu sangat dekat dengan sekolah pelayaran, sangat dekat juga dengan SMP, sangat juga dekat dengan SD, dan bahkan juga sangat dekat dengan pelabuhan, dermaga. Nah, jadi terminal itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang dari pelabuhan datang ke terminal, menggunakan terminal itu untuk pergi ke kampung, untuk pergi ke mana saja yang mereka inginkan. Nah, di sekitar situ kan tidak pernah ada memang terjadi aktivitas dari pagi, siang hingga sore. Nah, tetapi tidak menimbulkan bangkitan lalu lintas. Tetapi karena sudah dibangunkan pasar di situ, nah terjadilah tarikan dan bangkitan lalu lintas. Sekarang dia akibatkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada jam puncak. Contohnya pada pagi hari. Pada pagi hari itu para pedagang sudah mulai menyiapkan berdatangan dari tempat tinggal mereka untuk ke pasar membawa dagangan mereka, dari pelelangan membawa ikan-ikan ke pasar. Ada juga anak-anak dan guru-guru ingin ke sekolah, pergi melakukan kegiatan mereka untuk pergi menimba ilmu. Nah, di situ juga ada orang-orang yang pergi bekerja ke pasar, ke terminal. Nah, sehingga terjadinya di situ bangkitan lalu lintas. Nah, pada pagi hari, pada siang hari ada juga itu seperti SD. SD itu pulang pada siang hari, SMP juga pulang pada siang hari. Nah, ada juga kadang guru-guru mampir ke pasar itu untuk berbelanja, sehingga orang-orang yang melakukan aktivitas itu banyak di siang hari itu. Mulai dari orang pulang sekolah, orang yang berbelanja, orang yang dari terminal ingin ke pasar, yang dari pasar ke terminal, sehingga terjadinya bangkitan lalu lintas. Nah, pada sore hari juga sama seperti itu. Selain terjadi karena kemacetan terjadi karena aktivitas selain kemacetan terjadi juga karena aktivitas,
Kemacetan juga di area situ terjadi, area pasar dan terminal itu terjadi karena para pengguna jalan dan para pengguna alat transportasi itu memarkir kendaraan mereka di pinggir jalan secara sembarangan. Jadi orang yang melakukan aktivitas itu susah untuk lewat di jalan tersebut, sehingga terjadinya lah bangkitan lalu lintas, macet di area dua lahan tersebut. Nah, karena seperti pada gambar yang saya terakan ini, ada banyak sekali para pengguna kendaraan yang memarkir motornya di pinggir jalan, yang di pinggir pasar, karena ini pasarnya betul-betul di pinggir jalan. Jadi orang juga memarkir kendaraannya di pinggir jalan, sehingga jalan itu mengalami kemacetan yang bisa menimbulkan banyak kecelakaan, bisa dibilang kecelakaan lah. Nah, karena kemacetan itu sering terjadi, karena kecelakaan juga sering terjadi di area jalan tersebut, maka dari itu pemerintah juga sudah mulai membuat lahan parkir di sekitar pasar tersebut, sehingga memang masih terjadi kemacetan, tetapi tidak ada lagi yang namanya terjadinya kecelakaan. Nah, itu merupakan contoh dari narasi yang kami ambil. Itu saja saya kira dari kelompok kami. Mohon presentasi kami ini bisa dibilang jauh dari kata sempurna. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Veronica dan teman-teman sekalian. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom.